Beasiswa PIP didapat dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Untuk beasiswa PIP 2024 udah cair sebenarnya. Itu mereka dapat per tahunnya 450.000. Bro, matematika. Kita sebelum kelarin video ini gue pengen ngajak lu matematika. Biaya setahun itu 720.000. Dikurang PIP nih, which is 450.000. Sama dengan 270.000. Ini setahun ya. Ibu si anak tadi itu hanya harus membayar 270.000. 270.000 kita bagi 12, artinya per bulan 22.500. Astagfirullahaladzim. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan bagus banget tuh emang kan, kalau produk terus ini bagus banget kan ya. Belum ada nih, ini aja. Ini nih, berak baik. Nah, berak baik. Bagus banget tuh cara brightness gitu. Kalau dilihat bagus banget tuh. Ya, kalau misalkan naruh ini tuh kayak plak gitu. Kayak yang kemarin soft selling gitu ya. Iya, soft selling gitu. Apa mau susu bayi bisa susu. Astro boleh. Selamat datang kembali di TNM, calon jenazah sekalian. Gimana kabar? Semoga aman, semoga lancar. Gue bakal ngebawain lu bahasan yang endingnya kita akan ngomongin tentang perkara ibu-ibu ini yang marah-marah karena ngelihat anaknya dihukum untuk duduk di lantai di depan kelas. Tapi sebelum itu, kita cari yang lain dulu karena ini perkara panjang banget dan repot banget, bro, bener dah. Wah, sekarang endingnya sangat kita akan mulai semuanya dari TikTok. Ya. Gue gak tahu ini konten atau beneran ya. Tapi tolong. 4 hari sebelum gue lamaran, calon suami gue ketahuan selingkuh sama musuh kerja gue yang udah gue tandain. Pas ketahuan tepat di hari Minggu, sedangkan Kamisnya udah lamaran. Gak lama pas tahu dia mesra-mesraan di chat, gue langsung gampar laki gue di tempat itu juga. Gue samperin ke rumahnya, gue injek lehernya, gue jambak rambutnya, gue ngadu ke empoknya. Gue mau batalin acara lamaran itu. Gue minta bukti screenshotnya karena udah kirim ke WA ditarik sama dia. Dan dia nggak tahu kalau selama pacaran gue udah selingkuh duluan sama mantan gue sampai ke Sawarna bareng. Ini apa? Ini sungguh runutan cerita yang sangat apa banget sih lu bang gitu. Orang kalau punya kehidupan tuh jangan dicari-cari masalahnya. Masalah lah, dia marah-marah diselingkuhin, dia nyolong start anjing, gimana sih? Kayak mohon diingat kawan-kawan, berkacalah. Maka seperti itulah jodohmu kelak ya. Cowok gak ada yang tulus. Ada tulus di dekatnya kamu. Gimana sih lagunya, gue gak tau. Nah, terus ini Gelo bro, Roman Empire lu lihat aja. Viral, pejabat PDAM Bangkalan digotong layaknya raja saat meninjau banjir di pompa PDAM. Gelo, keren. Roman Empire. Jadi ceritanya lagi ngeliat-liat, wah ini banjir ya, wow ini banjirnya sampai mana ya, oh keren. Sangat keren. Padahal kalau misalkan dia turun terus membantu, pasti akan ada keluar kayak berita, wow keren sekali, ketua PDAM ini ikut banjir-banjiran bersama warga gitu. Itu kan lebih keren ya. Atau karena kesempatan untuk ramenya dikit, dia nggak akan rame-rame banget. Paling kalau misalkan dia turun beneran bareng warga, ya ramenya paling cuma sehari 2 hari. Tapi kalau ini keramaiannya bisa berhari-hari, keren. Berasa raja. Main raja-rajaan. Cemplung nopo, gateli, gak ngerasano susah rakyat itu. Wes mantap. Pimpinan PDAM tapi takut air. Aduh. Enggak, kemarin ada beritanya ini dari Tempo kan. Luhut ke pengkritik makanan bergizi gratis. Sok tahu, jadi pejabat pasti maling juga. Nah, terus dijabarkan. Jadi pikiran presiden untuk bikin makan bergizi gratis itu, kalau ada yang kritik-kritik, sebenarnya jangan cepat-cepat kritik. Tunggu. Lihat dulu. Kita ini kadang-kadang sok tahu, padahal waktu dia menjabat dia maling juga. Jadi kita tunggu aja. Oh,
Jadi yang menjabat pasti ada malingnya Pak gitu. Seolah-olah memberitahu, oh emang ada malingnya gitu. Seperti diafirmasi. Nah, mending kita ngeliatin piercing nyangkut di kursi. Ya. Jadi ceritanya ada mbak-mbak lagi mainan di kursi. Piercingnya kayaknya di hidung ya kalau nggak salah ya. Piercingnya nyangkut di bangku, di mesh gitu loh, apa yang jaring-jaring yang ada di bangku gitu. Panik, sakit lah pasti. Terus mungkin juga nggak ada solusi dan kebingungan. Lucu banget lagi. Dibawa naik mobil ya, dengan posisi yang sangat awkward sekali. Aduh. Ditaruh di belakang kayak galon. Aduh, kasihan banget mbaknya. Sakit loh men itu men. Dibawa ke damkar terdekat. Di damkar kemudian ya berusaha diturunkan, berusaha ditolongin. Masalahnya damkarnya guyonnya bagus. Damkarnya guyonnya kayak pakai kapak. Pakai kocak juga. Terus akhirnya berhasil lepas. Yeay. Asik banget ya. Damkar orangnya asik-asik men, sumpah men. Happy banget gue. Oh nih ada penjelasannya. Gimana awalnya? Iseng lagi istirahat. Kata gue dilepasin dulu baru ditanya ya. Ini ditanya dulu baru dilepasin. Nyobain ditempel kan tadi ditempelin pakai apa? Gantungan kunci bisa. Terus aku iseng. Oh iya. Gimana kalau ini kita lepas dulu baru cerita? Dan gimana kalau ini lepas dulu baru cerita. Bagus. Dan asal lo tahu ya, men, itu kursi bukan kursi sembarangan men. Itu bangku Herman Miller. Itu mahal loh bangku ini sama NMAX Second mahal bangku ini ya. NMAX Second paling 12 juta 19 juta. Ya ampun. Banyak yang bilang kursinya nyaman sih. Well, nyaman lah. Kasian banget. Nggak, yang jadi pertanyaan gue sekarang, ini diselamatkan karena kursinya atau karena mbak-mbaknya? Dari kayak, kursinya sayang ini kalau bisa harus. Kasian banget mbak-mbaknya. Ya ampun. Lu tau nggak kenapa kursi ini mahal men? Kursi ini mahal karena ketika lu dudukin, wah kerja lu langsung kelar. Dikerjain sama bangku, mampus gak lu. Respect untuk Bapak Damkar karena men, ini yang kita butuhkan dari negara. Ketika kita bingung akan hal-hal tolol yang kita lakukan, ada negara yang membantu kita. Itu men, Damkar respect. Asal lu tahu ya, beberapa hari lalu ada beritanya sebenarnya udah lama, maksudnya kejadiannya udah lama 2022. Tapi baru dinaikin lagi karena orang-orang respect sama Damkar. Sabtu 8 Januari sekitar jam 22.18, Mako Damkar menerima laporan dari warga bahwa ada sesuatu yang sangat mencurigakan, yaitu seseorang yang ingin mencuri di salah satu sekolah. Akhirnya sama damkarnya didatengin. Ternyata dilihat bener ada orang yang pengen ngambilin barang-barang di sekolah itu. Orang itu berusaha melarikan diri tapi dikejar sama anggota damkar. Pelaku berhasil tertangkap. Baru kemudian personil damkar menghubungi pihak Polres. Jadi nelpon, "Pak, kayaknya ada maling." Nelpon damkar. "Pak, kayaknya ada orang mencurigakan, kayaknya ada maling dah. Tolong dah, Pak." Oh, damkar langsung OTW gitu. Nyampe kayak, "Wah, iya tuh kayaknya maling tuh," gitu. Pak, kita bikin laporan. Enggak perlu. Tangkap terus kayak, gitu. Akhirnya diserahin ke Polres gitu. Damkar bro, gokil. Gak nyesel gue dulu waktu kecil, cita-cita gue pengen jadi pemadam kebakaran bro. Maksudnya kita udah sering ngeliat nih men, damkar-damkar yang kayak ngambilin kunci. Sempat ada orang kuncinya jatuh ke got, diambilin. Banyak yang bisa dilakukan damkar. Lu ingat gak sih dulu sempat ada video kartu ATM jatuh ke got.
Yang punya bingung, nelpon Damkar. Damkar datang loh. Dan diselamatkan itu kartu ATM. Damkar nggak ngomong kayak, wah kartu ATM doang bu, mending ibu matiin kartunya terus ibu ke bank bikin baru gitu. Enggak, Damkar nggak ngomong gitu, langsung dibantuin diambil itu menyala Damkarku, let's go. Set. Dan seinget gue ya, sepengetahuan gue, Damkar tuh budgetnya nggak yang gitu banyak kan. Ya kalau kita bandingin sama instansi yang lain kan, maksudnya perbedaannya ketara gitu. Kalau misalkan budgetnya dinaikin deh, oh bisa melindungi dunia bro itu, weish. Ada Godzilla kagak? Wah, apa pada kemarin semprot air Godzillanya. Aku tidak bisa napas api, napas nuklir gak bisa. Respect Damkar. Ayo, tanamkan cita-cita anak Anda untuk menjadi Damkar ya. Mulia sekali. Let's go. Ada anyway. Di sini ada yang tahu Jagat gak? Jagat. Jadi buat lo yang mungkin sempat nyobain yang namanya Zenly, Jagat itu ya sama seperti Zenly, tapi kalau lo nggak tahu Jagat dan Zenly itu sebenarnya semacam aplikasi yang kayak Find My Phone, family sharing location gitu lah. Jadi kayak kalau lu misalkan lu temenan sama orang nih, lu akan tahu orang itu ada di mana based on GPS, locationnya ada di mana. Jadi kayak kalau misalkan lu punya temen lu pakai Jagat juga, kalau misalkan tiba-tiba temen lu ke Oyo, nah lu chat aja, Cie di Oyo ngapain gitu. Jadi intinya aplikasi buat tahu temen atau keluarga lagi ada di mana. Nah terus Jagat ini baru-baru ini ngeluarin kayak semacam coin challenge gitu. Awalnya treasure hunt. Jadi dengan treasure hunt ini lu diminta untuk mencari yang namanya sebuah koin. Ada koin dari Jagat yang tersebar gitu. Gue juga nggak tahu mereka dapat budget dari mana untuk ngasih hadiah sebanyak ini, tapi kayak intinya ada 3 koin. Ada koin Jagat emas, silver, sama perunggu. Nah ini kayak gini. Ini kayaknya yang perunggu deh. Tapi intinya hadiahnya variatif sekali. Maksudnya ada yang 300.000 sampai 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang 100 juta. Duit itu banyak, itu duit 100 juta itu. Meskipun lebih banyak duit korupsi, tapi kayak tetap ada 100 juta gitu. Ini pokoknya dimulai beberapa waktu lalu gitu. Oh, periode 24 Desember sampai 24 Januari. Tapi ya intinya orang-orang diminta untuk mencari keberadaan dari koin tersebut, dan kalau dapet bisa ditukarkan dengan uang. Nah masalahnya adalah, problemnya adalah yang namanya bocah-bocah ini disuruh nyari begituan, kelakuannya waduh-waduh banget. Gue tahu ini emang ada duit yang dicari dan orang bahkan rela untuk melakukan hal yang lebih cuma buat mendapatkan 1, 10, 100 juta ini. Makanya banyak sekali mudorotnya. Ada kerendeman yang orang lakukan dan sampai ada di titik yang ngerusak banyak hal gitu. Cuma demi ngedapetin si koin ini. Naruhnya kan di berbagai tempat kan, kayak ada di alun-alun, ada di taman atau apa segala macam. Di si Jagatnya ini sendiri sebenarnya udah sempat ngasih tahu kalau mereka nggak akan naruh di tempat-tempat yang berbahaya. Ini. Perburuan harta karun Jagat sedang berlangsung dan koin akan terus dirilis. Tidak akan disembunyikan di lapangan, mohon untuk tidak menginjak lapangan atau merusak taman. Ini ada notifnya loh padahal. Tidak akan disembunyikan dalam toko, mohon untuk tidak merusak barang milik orang lain. Tidak akan disembunyikan di tempat berbahaya. Tidak akan disembunyikan di tempat di mana benda harus terlebih dahulu dibuka atau dibongkar. Silakan nikmati perburuan harta karun bla 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 bla. Nah masalahnya orang-orang ini banyak yang kagak danta. Lu lihat, lantai lo dicongkel, blon banget bocah-bocah ini kagak danta. Ini kalau misalkan mereka membaca aturan ini dengan jelas, tidak akan hal-hal seperti ini terjadi. Ini terjadi karena apa? Karena emang literasinya rendah. Ini poin nomor 4 men. Tidak akan disembunyikan di tempat di mana benda harus terlebih dahulu dibuka atau dibongkar. Lu lihat anjing, keramik dibongkar, otak-otaknya pada dohot. Mereka pada baca aturannya dulu gak sih sebelum main? Infonya tuh ada koin ditanam katanya. Oh dihancur, paving block dihancurin, blown banget dah. Banyak banget lagi emang pada mau ganti apa beginian. Kalau misalkan masih posisinya masih di taman-taman kayak gini ya paling cuma diselidikin, nyelip-nyelip mungkin. Ini apa? Ini beras lemuk nggak?
Nggak perlu ada yang dibongkar-bongkar. Tapi ada beberapa orang kelakuannya terlalu random. Sebenarnya ya, as long as mereka tidak merusuh dan menghancurkan tempat-tempat, ini kayaknya menyenangkan ya. Ada duit. Lu bisa berinteraksi dengan orang-orang di situ mungkin. Lu akan ditampol ketika ngedapetin itu, gua nggak tahu. Tapi kayak maksudnya, selama tidak ada pengerusakan mana-mana. Paving block dibongkar anjing. Ide dari mana itu datang? Nah, gara-gara perkara dibongkar-bongkar ini orang-orang pada marah-marah. Ya iyalah marah, karena apa? Ya karena tolol. Pokemon Go-nya juga nggak akan ngerusak paving, ini ngapain? Akhirnya karena perkaranya sendiri, Kemenkomdigi ngambil langkah tegas. Katanya bakal ada aturan-aturan lah kalau misalkan perkaranya udah ngelanggar banget. Dan karena beberapa tempat yang rusak, kepala daerah tuh pada ada yang marah-marah gitu. Kayak minta tolong kepada Kemenkomdigi untuk diblokir karena ini tidak mendidik. Tapi malah merusak Fasum yang ada di Kota Pahlawan, ini Surabaya. Kalau merusak fasilitas harus dihentikan. Dan akhirnya ya mereka udah koordinasi, ditindaklanjutin. Kayaknya sih pada akhirnya akan diminta untuk si Jagatnya ganti rugi lah gitu. Untuk developernya mengganti rugi kerusakan itu. Karena ya gimana ya, lu kalau ngeliat video ini ada yang rela sampai belusukan ke makam. Ada juga yang belusukan ke makam demi cari apa sih? Ke makam, lu kagak takut kesetanan apa? Kepala Satpol PP Surabaya, Fixer, dapat laporan ada warga yang bongkar batu pembatas, anak muda sholat rumah pakai senter. Anjing banget anak muda ini. Tampol dah. Lu yang punya rumah lu disenter, tampol aja. Apaan sih? Juga aksi bahaya seperti cari koin di tengah jalan besar. Astaga. Dia pun khawatir ada warga yang kecelakaan imbas terlalu fokus cari koin. Ya lu tau lah orang Indonesia kan memanfaatkan opportunity apapun kan, selama itu bisa mendapatkan uang kan. Dan ini opportunity yang sangat mereka gandrungi karena kapan lagi. Dan rata-rata bocah karena mereka punya banyak waktu luang. Dan kita lagi bicara ini dari mulai 300.000 sampai kayaknya kalau misalkan kita bicara 100 juta akan susah, tapi kayak sampai yang 10 juta deh. Itu bukanlah 300.000 aja bocah-bocah udah pada happy bro. Jadi tapi gue ngeliat di internet tuh orang pada nggak setuju ya. Kenapa ya? Menurut lu gimana? Menurut lu akan install aplikasi itu untuk kemudian untuk kemudian lu cari gak sih? Ada di beberapa kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung. Lu akan mencoba itu gak? Gue gak tahu sih. Tapi seingat gue kayaknya akhirnya diganti deh permainannya. Jadi udah gak ada treasure hunt lagi karena mengingat orang-orang kelakuannya random kan. Jadi kayak misinya diganti gitu. Dari yang treasure hunt jadi misi jagat. Untuk mendorong kita semua lebih peduli dan bertanggung jawab. Jadi kayak lu lakuin kegiatan positif, share di TikTok. Selesaiin misi, lu bisa dapat koin, nanti koinnya lu kumpulin jadi duit gitu-gitu ya. Koinnya akhirnya dihilangkan dulu. Karena apa? Karena banyak bocah-bocah kagak danta. Perkara begini aneh banget. Oke, kita ke perkara utama dari bahasan ini deh. Kita akan ngomongin perkara ibu-ibu dan anaknya yang didudukin di lantai sama guru. Jadi ada sebuah keramaian dari sosial media. Keramaiannya sebenarnya mulai dari tanggal 11 lalu. Udah lewat seminggu. Dimana kejadiannya sendiri itu sebenarnya terjadi 8 Januari di SD Yayasan Abdi Sukma, sekolah swasta yang ada di Medan, Sumatera Utara. Semuanya bermula dari video ini. Video yang dibuat oleh ibu salah satu murid yang marah-marah karena anaknya disuruh belajar di lantai. Gini loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Maisa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Jadi anak SD ini kelas 4 SD. Ayahnya adalah seorang tukang bangunan.
ibunya dari kabar yang gue dengar sih membantu BPJS dari orang, ngebantuin orang ngeklaim BPJS dan segala macam. Cuman intinya lebih ke ibu rumah tangga yang punya side job ngebantu BPJS gitu lah. Dan di sini lagi berusaha minta pertanggungjawaban dari ibu gurunya. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Di mana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Enggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Kita kepala sekolah. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Dari kabar awal yang beredar, ibunya ini marah-marah karena anaknya didudukkan di lantai. Kenapa anaknya didudukkan di lantai? Menurut kabar yang beredar adalah karena hukuman dari ibu guru tersebut. Kenapa ibu gurunya memberikan hukuman? Kabarnya adalah karena si anak ini belum ngambil rapot. Kenapa anak ini belum ngambil rapot? Karena ibunya belum ada uang. Dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar. Namun nggak pernah, Bu. Kalau dia ngerjakan PR dan nggak ngerjakan PR, saya nggak pernah marah. Anak saya dihukum bahkan keluar ngutip sampah, nggak pernah saya marah. Walaupun dia dijewer, saya bilang kalau kau pun dijewer, ibu mama nggak pernah marah. Tapi kalau cuma gara-gara nggak dapat rapot, dia harus belajar di bawah. Sedikit aja perasaan ibu ada gitu loh, Bu. Ibu, kita masuk dalam kantor aja yuk. Bukan masalah dalam kantor, saya tahu. Ini kita nggak sopan di sini ngomong. Justru ibu bilang ini nggak sopan. Lantas kenapa ibu taruh anak saya di bawah? Apa itu sopan? Tindakan sopan. Ibu kan orang yang berpendidikan sih, Bu. Ibu jauh lebih berpendidikan dari saya. Setidaknya janganlah buat anak saya kayak binatang kayak gini gitu loh. Dimana kawan-kawannya harus nyorak-nyorakin dia di depan. Sakit loh, Bu. Saya sebagai orang tua sakit. Kenapa ibu nggak ngambil rapor? Kenapa ibu salahkan saya? Bukan saya salahkan ibu. Posisi saya kan memang belum ada uang. Saya bilang nanti. Saya bukan masalah uang. Iya. Ambil rapor. Kalau Saya masalah tahu. uang itu kepala sekolah. Saya Kenapa tahu ibu kan nyalahkan tahu. saya? Ibu kan tahu keadaan saya kayak mana. Saya nggak peduli. Saya ambil rapor ibu. Mau bayar uang sekolah nggak ambil rapor ibu. Iya, ibu juga harus tahu kondisi saya. Saya juga bukan sehat-sehat aja, Bu. Ya. Tinggal mengambil rapor kan bisa suami Tinggal ibu. mengambil rapor. Abangnya ngambil Dia rapor. tidak ada di sini. Ya, Ibu siapa tahu sih abangnya juga lagi? nggak ada di sini. Kenapa ibu salahkan saya? Saya tidak nyalahkan ibu. Saya tidak nyalahkan ibu. Saya nyalahkan ibu itu nganggap anak saya macam binatang di bawah. Ini, ayo Ya. kita ke kantor. Saya bilang ini anak. Saya gini, ini peraturan dari sekolah kah? Di kantor Enggak, kita. ini peraturan dari sekolah kah? Ya di kantor Gue nggak bisa ngedengernya karena pertama itu di depan anak-anak kecil ya, berdebat seperti itu tidak baik. Karena kita nggak tahu apa yang dipikirkan anak-anak itu. Oke. Terus dari informasi yang gue dapet, ini kabar awal ya. Ini kita akan elevate terus karena informasinya bertambah terus sepanjang video ini. Di kabar awal itu, gurunya melakukan hal seperti itu katanya atas inisiatif sendiri. Wali kelas tersebut melakukan itu karena inisiatif sendiri. Tidak ada pihak sekolah ngomong kayak kalau misalkan belum ngambil rapot didudukin di bawah, nggak ada. Itu juga yang perkara ngambil rapot jadi problem. Karena apa? Karena ibu gurunya pengen ya rapot anaknya diambil, tapi ibunya beralasan kalau ibunya lagi sakit, ibunya si anak ini lagi sakit, makanya nggak bisa ngambil rapot. Ibu gurunya bilang ya kan nggak harus ibu, bisa orang lain, bisa suaminya, abangnya, kakaknya, tetangga mungkin, gue nggak tahu. Tapi ibunya si anak beralasan kayak intinya nggak bisa ngambil rapot, gitu-gitu deh. Perkara ini kemudian jadi panjang sekali, terbagi menjadi dua kubu. Orang di internet tuh jadi penasaran, berapa sih biaya yang memang harus dikeluarkan untuk SPP tersebut? Setelah gue cari tahu ternyata SPP-nya 180.000 untuk 3 bulan. Yang berarti 1 bulan 60.000. Sabar, ini akan menjadi perdebatan banyak orang karena banyak yang menganggap kalau 60.000, gue kira berapa juta gitu kan. Sabar, bla 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 bla. Oke. Ini menjadi pinpoint salah satu yang utama karena kita lagi bicara tentang SPP 60.000 per bulan. Yang artinya kalau menyisihkan 2.000 per hari itu udah ketemu tuh 60.000 per bulan, ya kan? Tapi karena narasi awalnya begini,
orang marah-marah. Maksudnya kayak atas dasar apa hukumannya adalah diperlakukan seperti itu, karena tidak layak, ini itu apa segala macamnya. Kemudian ketika orang dengar perkara biaya SPP tadi yang 60.000 itu, orang jadi kayak, ya 60.000 jadi masalah, segala macam. Kenapa tadi gue bilang terbagi menjadi dua kubu? Karena jadi ada yang mendukung gurunya dengan bilang kayak, anjir lu 60.000 aja gitu. Terus kayak yang, ya ini kan sekolah swasta, guru juga digaji dari bayaran SPP tersebut. Kalau misalkan tidak bayar SPP, gurunya mau dibayar pakai apa dan gitu-gitu. Tapi juga ada yang dari sebelahnya, maksudnya kayak ada yang mendukung si ibu dari anak ini karena kalimatnya, ya segimanapun salahnya, segimanapun telatnya, nggak boleh dong untuk tiba-tiba nyuruh anak diperlakukan kayak gitu. Hukuman macam apa ini, menurunkan mental anak, nanti kalau anaknya trauma gimana, segala macam. Panjang lah, terpisah menjadi dua kubu gitu. Kemudian datanglah pertanyaan yang cukup sederhana, apakah pantas untuk anak didudukan di sini hanya karena tidak membayar SPP? Itu satu. Setelah perkaranya rame, kemudian ada video ini, video yang ngasih lihat anak dari ibu guru tadi. Ya seperti namanya, anak berusaha mendefend ibunya, tapi perdebatannya masih tidak jelas. Dengerin. Kenapa saya nggak ngambil rapot? Posisi saya saat itu sedang sakit. Oke, ada sakit. Posisi juga pada saat itu suami saya nggak ada. Oke, ya. Saya kan sudah bilang, saya nggak berani ngambil rapot karena saya nggak ada duit. Kamu tuh apa bilang? Kan selalu saya bilang sama ibu, saya belum bisa. Memang kan saya kalau memang nggak ada uang, saya memang nggak berani ke sekolah, saya akui. Itu memang saya bilang sama Bu Juli. Ibu kan tahu setiap bagi rapot kalau nggak ada uang saya nggak berani datang. Saya akui salah saya. Bukan saya bekeras, tidak. Saya tidak pernah menyalahkan pihak sekolah. Kenapa saya nggak ngambil rapot, kenapa nggak datang? Itu jangan jadi permasalahan. Kenapa saya nggak datang? Karena saya mengaku salah, sadar diri, saya nggak ada uang. Saya terus terang, saya memang bilang saya nggak datang karena saya nggak ada uang. Bahkan saya bilang ke sekolah sama gurunya, Bu, saya kan nggak ada uang. Ya, iya, nggak, ini harus berapa kali sih? Berapa kali sih ngebawa kalimat nggak ada uang, maksudnya? Nih. Dan ini juga jadi problem karena apa? Karena ibunya terus-terusan bilang gak ada uang, tapi orang jadi salah fokus sama HP-nya. Itu. Well, meskipun ini bukan HP yang mahal-mahal banget ya. Nggak gini, untuk menjawab rasa penasaran lu, sebelum kita lanjut ke videonya ya. HP-nya itu adalah Itel A80. Itel A80 ya, mana ya gampangnya, bukan yang HP mahal-mahal banget lah gitu. Maksudnya kalau kita bandingin sama Samsung, iPhone gitu nggak masuk ya. Ini bandinginnya paling sama Xiaomi. Sama Xiaomi juga lebih murah, ini tetap 1.115.000. Maksudnya bukan yang mahal-mahal banget. Tapi di internet orang tetap marah-marah. Marah-marahnya karena apa? Karena 60.000. Ini 1.115.000 dengan SPP 60.000 per bulan. Setahun kan berarti butuh sekitar 720.000. Ya setahun setengah lah ya. Setahun setengah lah bisa gitu. Maksudnya orang di internet jadi pikirnya gitu. Oke, lanjut ya. Intinya ibunya terus menekankan kalau dia nggak punya uang untuk ngambil rapot. Ya tapi kenapa gini-gini? Ya kan saya sudah PN suara sebelumnya, ibu izin. Besok saya datang. Boleh dengar PN-nya, Bu? Boleh. Boleh. Apa yang mau kakak buktikan? Silakan, ayo kita buktikan. Ya, buktikan, silakan. Kakak dari mana? Saya. Ya. Saya anak ibu. Oh iya, silakan. Jadi bukti dah sama ibu tuh gak ada? Iya. Ada tidak? Bu, sekarang saya tanya. Ada CCTV kok. Kenapa coba? Ini Bapak wartawan. Ada video juga. Ada CCTV. Oh, oh, gila. Ada CCTV nih, ada CCTV. Ada videonya tadi. Ada Bu, mau potong videonya. Oh, nggak ada. Saya nggak ada potong-potong video. Boleh. Gila. Berantem ibu-ibu banget. Saya. Maaf juga nggak ada. Bu, ibu tahu nggak gimana si Maisha di sekolah? Sekarang gini, tugas kita menyekolahkan anak. Kita percayakan sama siapa? Sama sekolah, benar. Sama sekolah. Nah terus apa dia pantas diperlakukan, didudukkan seperti itu? Ibu tahu nggak gimana cara guru tersebut ngomong sama anak itu? Kalau masalah dia cara bicaranya saya tidak tahu. Ya, cuman yang saya salahkan cara menghukumnya. Nah ya, jadi menurut ibu apa hukuman yang pantas untuk anak ibu? Jadi menurut ibu apa hukuman yang pantas untuk anak ibu? Ini sebenarnya kalimat jadi perdebatan karena terkesan seperti backfire ke ibu gurunya. Maksudnya kenapa
keluar kalimat kayak gini, itu malah memanaskan suasana kan? Ya jangan dia dihukum. Kalau untuk masalah uang sekolah, enggak. Itu salah kalian. Bu, peraturan dari mana kalau tidak bayar uang sekolah anak yang dihukum? Saya tanya. Santai. Iya, jangan menyalahkan apa hukumnya. Harus tahu ada tidak hukumnya kalau dari sekolah tidak bayar uang sekolah anak dihukum? Aku mau tahu hukumnya apa. Saya tidak Bu, tunggu dulu. membahas tentang uang Barusan sekolah. tadi Di sini anaknya berusaha menekankan kalau saya tidak membahas tentang uang sekolah. Gue nggak tahu tuh apa yang dibahas. hukumnya? Di sini masalahnya uang sekolah. Tidak, Di sini masalahnya anak saya belum ambil rapot. tidak Bu. Masalah utama yang ditekankan sama ibu ini, pertama, anak ibu tidak mengerjakan remedial. Pertama, Oh, anak Itu ibu kan tidak sudah saya mengerjakan selesaikan. remedial. tidak. Sudah saya selesaikan. Kapan? Sudah, boleh tanya mamanya. Kapan? Sudah saya selesaikan, boleh Kapan? tanya. Silakan jelaskan. Mbak, mari mamanya. Tidak Bu, diam. Maaf, saya nggak bisa. Ini sudah selesai, kau tahu tidak? Aku kirim remedial anak gue. Berantemnya banyak sekali nih. Mencuat-cuat iya, bukan dia yang PN suaranya dia minta bukti, boleh. Nah, itu perkara remedial gimana? Itu anaknya. Ini PN-nya dengar. Dari hari Selasa aku mohon untuk besok minta waktu, ya. Bukan tidak minta waktu. Masa ada hukumnya Pak anak? Oh, rame-rame. Ya intinya itulah intinya. Setelah perkara perdebatan ini dan itunya tadi, ibunya keluar di artikel nih dari iNews, pengakuan ibu siswa SD di Medan dihukum di lantai gara-gara SPP nunggak. Terus ibunya kayak bilang saya videokan karena ditantang gurunya. Dia juga mengatakan sudah minta izin ke wali kelas anaknya akan datang Rabu nanti, tapi anaknya tetap dihukum belajar di lantai. Jadi niat buat video itu supaya sampai seperti ini hanya ngasih pelajaran karena saya ditantang, viralkan kata dia. Akhirnya saya coba buat video itu hanya untuk memberi pelajaran biar ada efek jerahnya. Di video ini juga dia ada ngejelasin kalau ada mediasi antara dia sama pihak sekolah ditengahi sama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Di sini dia ada ngomong kalau dia kecewa soalnya sekolah tidak meminta maaf atas perlakuan terhadap anaknya dan mempertimbangkan untuk memindahkan anaknya ke sekolah lain. Oke. Perkaranya pokoknya urutannya itu sampai di fase A itu selesainya di sini. Jadi kayak output dari phase pertama adalah gurunya di SP, dikasih SP, diskorsing dulu untuk tidak boleh mengajar. Dan untuk sesaat orang-orang pada berpihak kepada ibu dari si anak SD ini. Oke, sekarang kita masuk ke fase 2 nih. Fase 2 adalah bahasan tentang perkara keuangan. Karena apa? Karena kan kalimatnya ibunya ini gak punya uang untuk membayar SPP di sekolah swasta tersebut yang seharga 60.000 itu. Ternyata dari kabar yang gua tahu, ibunya ini ikut PIP atau program Indonesia Pintar. Jadi dapat beasiswa dari negara lah gitu. Jadi kayak orang tua dikasih duit buat nih bayarin anak lu sekolah gitu. Kalimatnya PIP ini kata dia belum cair. Makanya belum bisa bayar kata ibu ini. Mari kita dengarkan video wawancara dia yang setelah perkaranya rame ya. Di awal memang saya sih yang salah ya karena saya belum bisa melunasi SPP gitu kan. Oh nih dia udah sempat ada minta maaf itu. Salah, udah sadar lah gitu kalau itu salahnya dia juga karena belum bayar kan. Nah pada saat mau ujian kemarin kan saya sempat minta dispensasi sama kepala sekolah. Kepala sekolah mengizinkan untuk ujian. Oke. Jadi sampailah dia bagi rapot itu karena memang saya belum bayar, saya memang nggak berani ke sekolah. Dan satu keadaan saya juga memang kurang sehat. Saya memang kami sempat dapatlah pesan di grup bahwasanya anak yang belum melunasin SPP atau uang buku juga remedial dan belum menerima rapot tidak dibenarkan untuk mengikuti pelajaran. Oke, jadi pihak sekolahnya emang ada aturan itu ya dari awal ya, dan ibunya tahu tentang perkara aturan tersebut. Oke, kalau belum bayar tidak dibenarkan, tidak diizinkan untuk mengikuti pelajaran. Saya pikir itu cuma kata-kata aja kan. Sampai akhirnya mereka libur sekolah dan masuklah di tanggal 6 Senin kan. Tanggal 6 itu di hari Senin anak saya masuk. Saya nggak tahu kalau dia itu sudah dihukum duduk di lantai. Jadi dia nggak ada cerita. Udah sampai di hari Selasa gurunya buat lagi di grup. Ibu-ibu
mohon kerjasamanya yang belum menerima rapot ataupun yang belum lunas SPP dan juga bayar uang buku, tolong datang ke sekolah. Karena tidak dibenarkan anaknya mengikuti pelajaran kalau itu belum selesai. Dan ini kayaknya harus harus ditekankan. Gue takutnya lu keskip atau lupa. Intinya kan ini sekolah swasta. Sekolah swasta hadir dengan aturannya masing-masing. Aturan tentang apa? Aturan tentang kalau misalkan keluarga atau wali murid tidak membayar, hukumannya akan apa? Resikonya akan apa? Apakah tidak bisa ngikutin pelajaran atau diskors dulu, maksudnya di hold dulu, jangan belajar atau nggak ikut ujian apa segala macem. Aturan itu masing-masing, tergantung sekolah beda. Nah, kalau misalkan memang aturan dari sekolahnya jelas, itu kan bukannya harusnya dari awal ya, dan ibunya juga harusnya tahu gitu. Dan tolong diingat, ini udah 3 bulan lamanya. Itu yang jadi pertanyaan di kepala gua. Masa nggak kepikiran sih dalam 3 bulan ke belakang itu gitu? Saya VN pribadilah suara sama guru kan, izin Bu, saya mungkin besok ya datang karena saya mungkin ada pasien urgent, saya bilang gitu kan, karena dari semalam sampai hari ini berkasnya belum siap, berarti kan dari Senin Selasa, rencananya kan hari Rabu nih saya datang ke sekolah. Jadi Rabu pagi saya suruh anak saya duluan, Mesa nanti duluan datang, Mama jual handphone dulu ya nak, kita mau bayar SPP. Oh emang dari awal mau jual HP. Terus dia gini, kalau nggak dari dia saya nggak tahu, dia bilang gini, Mesa malu loh mak, katanya. Lo malu kenapa? Mesa malu duduk di lantai, katanya gitu. Duduk di semen, dia bilang, duduk di semen. Kenapa pula duduk di semen? Gara-gara belum ngambil rapot lah, kata dia. Gara-gara belum ngambil rapot, kenapa duduk di semen? Dari kapan? Dari hari Senin. Jadi semalam duduk di semen juga. Saya bilang, iya, kata dia. Karena saya nggak yakin lah sama anak saya, nanti takutnya dia kena hukum karena belajar kan. Saya bilang kalau masalahnya Mesa dihukum karena belajar, karena nggak siap PR, Mama nggak marah. Tapi kalau katanya cuman gara-gara belum ambil rapot, Mama marah. Saya PN lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya kan, sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Terus dia gini, kalau nggak dari dia saya nggak. Seinget gue perkara ini juga ada artikelnya. Di artikel itu bilang kalau ibu gurunya itu membenarkan kalau misalkan belum bayar nggak boleh ikut pelajaran. Cuman kata ibu gurunya, karena nggak enak nyuruh si anak pulang, jadinya si anak ini disuruh buat duduk di lantai. Oke. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu? Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah. Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu ambil lah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Gurunya datang nih wali kelasnya, kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya anak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Loh, jadi dia nggak boleh belajar? Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Jadi akhirnya kepala sekolah datang bertanya, kenapa Bu? Gue sih udah dapat konklusi ya, tapi ntar di belakang aja. Oke, jadi intinya begitu ya. Karena 180.000 3 bulan nunggak itu, jadi sepanjang ini. Dan karena kita lagi bicara uang, tentu di luar sana ada orang-orang yang ingin membantu, terlebih perkara uang. Dan orang yang turun tangan adalah presiden langsung. Presiden Prabowo Subianto merespon kejadian memilukan yang dialami siswa SD di Yayasan Abdi Sukma Medan, di mana akhirnya melalui admin Partai Gerindra, Presiden menginstruksikan anggota DPRD Sumatera Utara untuk mendatangi rumah keluarga tersebut, kemudian berbincang dan menjamin pelunasan uang sekolah hingga tamat SD. Terus anggota DPRD-nya juga berharap kejadian sama tidak terulang karena
Ini diplomatis sekali karena sekolah seharusnya tempat menimba adab dan ilmu, malah merusak psikologis anak. Jadi intinya dibayarin sama orang. Terlepas dari itu presiden dan DPRD atau apa, intinya dibayarin sama orang. Banyak yang tidak setuju dengan ini. Karena apa? Kita lagi bicara ini adalah tanggung jawabnya orang tua. Ya dong. Orang tua yang memasukkan anaknya tersebut ke sekolah swasta dengan SPP 60.000 per bulan, 720.000 per tahun. Harusnya datang dengan kesadaran dong kalau ini harus dibayar gitu. Kalau misalkan karena perkara ini jadi banyak orang yang kemudian jadi banyak orang tua yang kemudian tidak ingin membayar SPP anaknya, terus membuat anaknya sampai ada di titik kayak gini supaya bisa dibayarin sama orang, gimana? Nah kalau misalkan nantinya gara-gara ngelihat, dia dibayar nih, terus ada banyak orang tua lain yang datang dengan bilang kayak, tahu gitu kita nggak usah bayar juga ya, gitu gimana? Gimana kalau yang SPP sekolahnya 1 juta 2 juta per bulan, bukan per tahun, per bulan. Ini 720.000 per bulan. Wah, asal lo tahu di sekolah-sekolah ada yang 3 juta per bulan. Duit dari mana itu? Tapi ada. Dan gimana? Makanya banyak yang gak setuju. Apalagi ngelihat hingar-bingar ibunya di sosial media. Postingan TikToknya tuh jadi diliatin banget sama orang. Karena apa? Karena sepertinya ibu ini sangat rajin sekali bikin konten ya, entah di Facebook entah di TikTok ya, gitu loh. Maksudnya ini Januari dia banyak sekali loh konten-konten ini gitu. Maksudnya kayak ya, makanya ini jadi menimbulkan kebingungan gitu. Ini apa? Mau tahu pasanganmu selingkuh atau enggak? Coba tekan aplikasi WA-nya. Alhamdulillah kalau aku aman. Lah ini HP-nya 2. Arahnya ke sana. Mungkin ini HP suaminya, gua nggak tahu ya. Ini HP suaminya. Tapi ini Januari loh. Well, gue sebenarnya nggak boleh ngejudge sih. Maksudnya kayak nih ada orang. Emang kalau susah nggak boleh TikTok ya? Di TikTok bajunya bagus-bagus loh. Wow. Kan sekarang banyak baju bagus di BJ yang harganya cuma 20-30 ribu. Kalau saya cari duit nggak sempet mikir TikTokan. Well, mikirnya gimana buat sekolah anak lunas. Makanya kakak semua bukan saya membela atau gimana. Pugu kan main TikTok sama masalah ini. Kadang main TikTok kan buat hiburan dan banyak yang kerja masih main TikTok. Ya. Kalau susah nggak sempet mikirin TikTokan, yang dipikirin kerjanya nyari duit, nyuci gosok kek. Ya. Oh, dan ibunya ini, nah ini makin akan memberatkan ibunya sih. Tapi ibunya ini bekerja membantu relawan jaringan pendamping kebijakan pembangunan. Aktif membantu masyarakat yang kesulitan, termasuk mendampingi pasien. Hitungannya kan pekerjaan kan? Gue sih nggak tahu ya di. Gini biar gue jelaskan. Jadi ibunya ini kan ada Facebook. Postingan di Facebooknya tuh udah nggak ada. Maksudnya udah di privatein atau udah dihapus-hapusin. Tapi sebelum dihapus-hapusin itu gue sempat ada nge-record isi akunnya. Dan ini akan makin memberatkan ibunya sih. Tapi ya sebenarnya konten-kontennya tuh nggak jauh beda sama yang di TikTok tadi sih. Isinya sedih-sedih, galau gitulah. Oh tapi ini sempat ada pekerjaan atau gimana. Dan tolong diingat ini masih di jangka waktu Januari Desember ya. Karena ibunya rajin sekali di Facebook ini. Live nyanyi. Oh terus ada ini penerima PKH. Jadi kayaknya ibunya itu dapat bantuan PKH. PKH itu apa? Bantuan PKH. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu jenis bantuan sosial atau bansos resmi dari Kemensos.
ibunya ngantri untuk mendapatkan PKH tersebut. PKH tuh hasilnya uang gak sih? Ini video 30 Desember loh. Sorry. Nih. Bantuan PKH. Gue gak tahu nih ibunya dapat yang mana ya. Kalau misalkan bantuan untuk anak sekolah ini berarti 225.000 per 3 bulan. Ini Desember. SPP-nya 180. Bisa dong. Lah katanya belum cair. Ini 30 Desember ada video ini. Lah gimana? Udah cair belum jadinya? Bantuan PKH disalurkan per 3 bulan atau 4 kali penyaluran dalam setahun. Misalnya 2025 pencairan tahap pertama dimulai bulan Januari untuk mencakup periode bulan Januari, Februari, dan Maret. Terakhir pencairan tahap keempat bulan Oktober mencakup periode Oktober, November, Desember. Kayaknya ini Desember deh. Tapi intinya kan berarti udah dapet. Ini. Men, kita lagi bicara ini bantuan pemerintah loh, men. Kalau misalkan ibunya bilang belum turun, terus video ini ngambil apa? Ibunya sempat ada ngeluh kayak miris, sedih aja penerima PKH emasnya segitu banyak, bahkan HP-nya Apple. Jika udah mampu kenapa nggak dialihkan ke yang lebih layak? Berarti kan ini lagi ngambil PKH. Aduh, bingung banget gue. Kemana tuh arahnya? Ya gitulah. Maksudnya kayak jadi perdebatan itu jadi memberatkan si ibunya. Kemana uangnya? Dan kenapa penyelesaiannya adalah penyelesaian yang tidak solutif. Gue yakin pada iri setelah itu orang-orang. Oh, jadi pertanyaan orang juga adalah, kan ibunya rajin upload konten ya? Maksudnya beneran rajin loh. Kita hitung ya, ini Januari 8, Januari 7, 7, 4, 3, 1. Butuh koneksi internet dong. Butuh beli paket internet dong. Kalaupun wifi, bayar wifi dong. Wifi paling murah berapa? 100, 200 ribu? Anjir, Desember banyak amat postingan. Kalah IG gue aja gue lupa terakhir kali kapan naikin gambar. Nah, maksudnya itu yang jadi pertanyaan orang-orang. Dan ini memberatkan. Sudut pandangnya jadi berubah. Tetap ada yang mendukung ibu ini, tapi mungkin jadi 50-50 gitu. Sebelum akhirnya perkara ini keluar. Ada kakak dari wali murid itu yang minta maaf atas kelakuan adiknya. Guru nggak salah, dari kamera nggak salah. Memang anaknya yang mau duduk di bangku. Pada awalnya si Mesa kan mau duduk di bangku, Pak. Mamanya manggil, itu CCTV ada mamanya yang duduk di situ. Ini gue jelaskan dulu ya sebelum kita tonton, suaranya juga nggak gitu jelas. Tapi intinya ngasih tahu kalau kakaknya ini sederhananya membela sekolah lah, untuk memberitahu ke orang-orang kalau sekolah nggak salah. Kakaknya bilang kalau perkara videonya settingan. Kemana nih arahnya nih? Tiba-tiba lu ada di sini kan? Nah, tiba-tiba tuh. Anaknya lagi belajar itu duduk di bangku. Tiba-tiba dipanggil mamanya suruh duduk di bawah. Langsung di video mamanya. Gerakannya banyak menerima telepon dari orang bukan majelis. pasti dapat. Orang kan tahu, kan ibu kan tahu saya siapa. Kenal sama saya kan, walaupun cara wajah atau apa kan gitu. Apa yang disampaikan mereka tentang adik kita? Kesalahan bukan dari guru, tapi memang adikku yang tidak tahu diri, tolong. Hentikan saat ini juga aplikasi semua dari manapun itu. Aku mohon ini atas nama keluarga, aku minta maaf, kami malu sama keluarga. Tolong kita hentikan, mau dari apapun tolong hentikan, jangan lagi diperpanjang masalah ini. Tolong ya Bang, kami minta maaf dari kesalahan dari keluarga kami, adikku yang buat salah. Ya, dia merasa apa yang dilakukan adiknya membuat malu keluarganya dan pengen perkaranya cepat kelar aja karena mungkin ya nggak enak gimana. Terus orang mempertanyakan CCTV yang dimaksud tuh CCTV apa? Ini perkara udah panjang banget loh. Kalau misalkan ternyata ini adalah settingan dari ibu wali murid, nah kok bisa settingan kayak gitu? Ini maksudnya apa? Ini penjelasan gini nih. Salah satu sekolah swasta sedang ramai karena ada video wali siswa merekam anaknya duduk belajar di lantai. Dinarasikan dalam video anaknya duduk di lantai sebagai bentuk hukuman karena anaknya nunggak SPP 3 bulan. Gurunya dihujat kemudian dirumahkan oleh yayasan, diskorsing.
Keluarga guru didoxing karena anak sang guru marah-marah tidak rela ibunya viral dengan cara seperti itu. Padahal di video dari wali si anak sudah dijelaskan oleh guru tersebut anak sedang menjalankan hukuman. Tapi walinya si anak terus menarasikan ini karena belum bayar SPP. Akhirnya melalui CCTV terungkap bahwa video tersebut settingan wali siswa. CCTV-nya itu seperti apa? Ada rekamannya. Rekamannya ini. Nah, jalan dia apa ini? Dari rekaman CCTV-nya, anak itu lagi berdiri di meja gitu loh, lagi berdiri duduk. Ini anaknya yang ini. Anaknya lagi berdiri di meja gitu, terus ya dipanggil sama ibunya. Nah, jalan dia apa ini? Mamanya? Dipanggil sama ibunya, terus anak yang ngambil sepatu. Anak yang ngambil sepatu, terus nggak tahu kayaknya. Nah, dari narasinya sih anaknya disuruh duduk sama ibunya di situ. Anaknya sih kayaknya lagi pakai sepatu ya. Tapi ya setelah itu baru ibunya datang, terus ngerekam, terus marah-marah. Terjadilah apa yang ada di video tersebut. Cuman ini nggak harus langsung reaktif nih, pelan-pelan aja ya, chill aja. Yang omongan ada di sini kan kalimat dari ibunya menjelaskan kalau kejadiannya sudah 3 hari. 6, 7, 8 Januari. Ibunya datang di 8 Januari. Nanya anaknya udah dari kapan? Dari hari Senin, maksudnya dari tanggal 6 sampai tanggal 7 tersebut. Kita nggak ngelihat nih CCTV tanggal 6 sama tanggal 7. Jadi tetap nggak bisa menyimpulkan sembarangan gitu loh, apakah settingan atau enggak. Dan perdebatan ini yang si anak dari ibunya itu bilang menurut ibu hukuman yang pantas buat anak ibu apa. Dia bilang lagi ngomongin remedial. Terus dia nggak bawa-bawa, ibu kan potong videonya. Coba saya punya rekaman CCTV-nya gitu kan. Mungkin rekaman CCTV yang dimaksud tuh yang ini. Tapi apakah ini menjelaskan? Kan belum juga. Kita tanggal 6 sama tanggal 7-nya gimana? Pusing banget dah. Masalahnya juga terlepas dari CCTV-nya ini, pihak sekolah kan juga udah mengkonfirmasi kalau memang yang dilakukan ibu guru itu salah. Jadi bukan yang semerta-merta kita bisa bilang kalau si wali murid ini nyeting semuanya. Repot banget, bre. Oh iya, gue lupa, gue nggak tahu pasti ini tanggal berapa, tapi sepertinya ini adalah chat-chatan antara wali murid dan si ibu guru ya. Secara tidak langsung ibu sudah buat mental anak saya terganggu, harus menanggung malu. Sebelum berangkat juga udah takut pergi. Peraturan dari mana pula jika belum bayar nggak boleh ikut belajar? Lah peraturan dari sekolah. Kan ibunya udah tahu, ibunya menjelaskan di sini. Cecetan kapan sih ini? Gue takutnya sebelum kejadian ini. Assalamualaikum, saya Ibu Haryati. Saya mohon maaf Bu atas kesalahan saya. Agar permintaan maaf saya resmi, tolong beritahu kapan kita bisa mediasi. Ibunya udah minta maaf. Tadi kata ibu yang ini, ibu gurunya nggak minta maaf. Well, cecetan ini secara tidak langsung tidak bisa langsung kita percaya ya, karena ini adalah postingan dari Facebook aja. Tapi dari cecetannya sih ini setelah tanggal 11 Januari, setelah mediasi. Intinya udah ada permintaan maaf. Panjang banget, anjay. Oh ya BTW, waktu kakaknya datang ke sekolah terus minta maaf sama pihak sekolah, si ibu dari wali murid ngomong kayak gini, untuk kakakku, ayo bicara yang sejujurnya seperti yang dikatakan mama tadi malam. Wah, keluarga besar nih. Bahwasanya dia itu salah cakap. Video yang aku buat bukanlah settingan tapi reels, kenyataan reels, REELS. Bahwa aku lihat langsung anakku didudukan di bawah. Dan kakak Yani sendiri bilang kalau video yang Yani lihat adalah video potongan. Aku nggak akan untuk kakak Yani kok. Cuma katakan di sekolah kembali saat pertama kali dia memberikan keterangan palsu. Ceritakan sesungguhnya aja Kak Yan. Masa bicara palsu berani tapi bicara sejujurnya malah nggak berani? Ayolah kakakku. Jangan jadi pengecut untuk mengungkapkan kebenaran. Guru kepala sekolah bahkan yayasan udah ngaku loh bahwa video itu benar kalau anakku didudukan di lantai. Masa dia nggak berani? Kakak Yan,
Aku nggak akan nemuin siapapun sebelum Kak Yani klarifikasi Aku nggak akan nemuin siapapun sebelum Kakak Yani klasifikasikan mengenai video tersebut. Ya, klasifikasikan. Mantap. Kakak kenapa dia nggak mau klarifikasi? Bukannya tadi malam janji ingin bersihkan nama aku. Jangan gitulah kakak. Jangan jadi pengecut. Depan publik berani cakap yang nggak nyata. Kira yang nyata kenapa nggak berani? Wah, panjang. Terus gue ke Facebook kakaknya. Anjir panjang banget bro, sumpah panjang banget. Gue ke Facebook kakaknya. Ada orang komen di Facebook kakaknya. Kakak bilang ke adenya kalau dia nggak mau berhenti membuat keributan di sosial media, mental anaknya akan makin hancur. Jejak digital kejam, apalagi dia merekayasa kejadiannya. CCTV sudah keluar, masalah udah sampai menjadi perhatian pusat. Jangan sampai karena ulahnya anaknya dijauhin banyak orang karena nggak mau mempermasalahkan dengan nya. Dia nulisnya MMK Kalau terbukti nanti semua nggak benar, yang paling dirugikan tuh anaknya, benar. Karena tingkat mamaknya yang serakah. Uang bantuan, uang pendidikan kemana semua? Itu udah jadi perhatian netizen. Kalau dia nggak berhenti, yang ada malah makin rumit. Pasti ada bantuan akan diusut kemana perginya. Bagus nasihatin dia gitu. Kayak udah nggak bisa dinasihatin sama semua keluarga. Makanya dia buat malu sama orang tahu temannya. Aku nggak mau ikut campur, tapi masalah sekolah aku malu, guru-guru dari anak-anakku juga. Makanya aku rela datang ke sekolah minta maaf atas kesalahannya, biar nama sekolah itu baik lagi. Terus ditanya, emang anaknya sekolah di situ? Enggak, anaknya udah 3 tamat dari situ. Dan aku juga sekolah di situ. Ini anak keempat mau masuk tahun ini. Oh, ada ketakutan juga di kepala dia. Mungkin takut anaknya di blacklist kali gara-gara masih ada hubungan keluarga sama itu. Kita nggak tahu. Anakku masuk SD itu bagus, banyak dapat bantuan, malah dia buat jelek sekolah. Nggak salah kan kalau aku turun tangan, ya. Apa yang ditanam, apa yang dituai itu. Oh ini, kenapa tadi kakaknya bilang ada bantuan? Karena yayasannya sempat ada klarifikasi ini. Yayasan Abdi Sukma bantah pernyataan orang tua siswa yang bilang beasiswa PIP belum cair. Kan ibunya tadi bilang anaknya belum dapat PIP, program Indonesia Pintar itu belum dapat duitnya lah. Makanya belum bisa bayar, tapi dari pihak sekolah bilang beasiswa PIP didapat dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Untuk beasiswa PIP 2024 udah cair sebenarnya. Itu mereka dapat per tahunnya 450.000 dan mereka dapat sekali setahun. Jadi kalimat yang dia bilang PIP belum cair, ya bohong dong. Karena emang yang tadi gua kasih lihat lu di video yang gue screen record dari Facebooknya, emang di Desember akhir dia sempat ada ke bank untuk ngambil. Oh, hah? Beda dong. Ini. Dia kan sempat ada ngambil PKH di 30 Desember. PKH sama BOS beda dong. Lah berarti dia udah dapat PKH, udah dapat BOS 450.000, PKH gue nggak tahu berapa, tapi tadi kayaknya rencananya ada di berapa ratus ribu. Nutup lah harusnya. Lah gimana sih? Lah dia bantuan dapat 2 berarti. Lah kemana arahnya? Berarti emang tidak bijak dong dalam menggunakan uang. Langsung dikasih kok duitnya. Kami dibilang membuli anak ini, tapi kalian lihat, hari ini dia mengeksploitasi anak itu biar dapat sumbangan. Untuk apa? Mana lebih jahat, dia atau kami? Dia udah dapat PIP, udah dapat PKH, udah dapat beasiswa dari Gerindra. Sampai SMA. Bingung lu mau berpihak di mana? Wis, jangan salah, dipikir saya tuh udah ibunya ada HP Itel. Oh, dan seinget gua, ini kita balik lagi ke video yang gue screen record ya. Kan sempat ada gua screen record dia lagi live karaokean gitu ya. Dia lagi live karaokean gini, live pakai HP dong. Tapi dia megang HP. HP-nya 2 dong.
Shit. Kemana arah dari permasalahan ini? Kita tidak tahu, tapi asal lu tahu, postingan 15 Januari 2025, babak baru kasus guru hukum siswa di Medan belajar di lantai, Haryati dilaporkan Kamelia ke polisi. Aduh, hatiku sakit sekali. Kamelia adalah ibu dari wali murid ini. Haryati itu gurunya. Gurunya dilaporin ke polisi atas dasar dugaan kekerasan terhadap anak. Lu tau gak sih yang jahat siapa? Yang gak bayar. Dengan dia tidak membayar. Aduh, gua nggak tahu ini akan terdengar jahat atau enggak. Jahat sih. Tapi maksudnya, kalau dia bayar kan dia masalahnya nggak jadi kayak gini. Karena dia nggak bayar, anaknya jadi kayak gini, gitu loh maksudnya. Kan ada tanggung jawab orang tua gitu loh. Gimana ya ini? Aduh, abang. Sejam loh video ini. Ngomongin perkara ini aja gitu. Gue record sejam 45 men, asal lu tahu ya. Muter doang. Kita ambil jalan tengahnya ya. Gua nggak tahu lu akan setuju sama gua atau enggak. Kita ambil jalan tengahnya. Apakah gurunya salah karena telah memberikan hukuman terhadap anak duduk di lantai karena tidak bayar SPP? Banyak yang setuju kalau itu salah. Karena apa? Karena urusannya dengan SPP, urusannya dengan orang tua. Anak tidak perlu dihukum karena ya anak ya taunya harusnya hanya belajar atau ya udah pulang, kalau enggak dibolehkan belajar. Cuman ya itu udah ada penjelasannya tadi. Problemnya adalah anaknya udah sempat diminta pulang tapi anaknya nggak mau untuk pulang. Akhirnya gurunya nyari solusi, yaitu duduk di lantai. Oke. Apakah kita setuju kalau ibunya salah karena tidak membayar SPP 60.000 itu? Aduh, ya ampun. Ada kebingungan di kepala gua karena kita lagi bicara 60.000 per bulan, which mean 2.000 per hari. Paket internet tuh Telkomsel 60.000 loh, 15 giga. Aduh, jadi kemana-mana tuh. Bingung nggak lu? Sekarang gurunya dilaporin ke polisi. Ini merubah semuanya karena apa? Karena kok kayak segitunya. Objektif utamanya apa? Yang dikejar tuh apa? Kalau nggak ada guru, nggak ada pilot. Apa tuh? Kenapa gue tiba-tiba kesana? Gue juga nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Bingung banget bro, sumpah. Aduh. Dan itu akan gue serahkan ke lu. Lu bisa tulisin opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah tentang perkara ini. Semoga ya, semoga. Kan tadi dapat dibayarin kan uang sekolah sampai SMA lagi katanya. Semoga anak-anak di sekolah yang sama, orang tuanya tidak berpikir hal yang sama untuk tidak membayar supaya bisa dibayarin. Itu aja sih gue. Dan kalau misalkan gak punya duit buat bayar sekolah anak, kurang-kurangin main TikTok. Ntar kesannya kayak lu gak peduli amat anak lu butuh sekolah. 3 bulan waktu yang lama loh by the way. Cukup lama harusnya untuk memutar otak mencari uang. Dan ketika lu punya anak, apalagi anak lu masukkan ke sekolah swasta, artinya lu harus hadir dengan pemahaman dia kalau udah dipilih dari awal ya nggak bisa kalau nggak bayar, gimana sih? Tulis coba ini pendapat lu di kolom komentar di bawah. Gue udah bingung banget. Udah, ini harus udah kelar. Ini dari kemarin gue jadiin PR karena perkaranya panjang, jadi harusnya ketika ini udah jadi rada lega dikit lah, meskipun gue nggak tahu nih arahnya kemana. Dilaporin gimana bro? Oh ya Allah. Guru Haryati yang hukum siswa SD duduk di lantai dilaporkan gaji cuma 600.000. Ini sekolah amal. Gajinya 600.000. Resikonya penjara loh. Astaga. Gara-gara 180.000. Astaga.
Harusnya enggak gini. Kan tadi PIP adalah 450.000. Biaya sekolah setahun itu 720.000. Bro. Matematika. Kita sebelum kelarin video ini gue pengen ngajak lu matematika. Biaya setahun itu 720.000. Dikurang PIP nih, which is 450.000. Sama dengan 270.000. Ini setahun ya. Ibu si anak tadi itu hanya harus membayar 270.000. 270.000 kita bagi 12, artinya per bulan 22.500. Lebih murah dari minyak. Astagfirullahaladzim. Waduh. Ini yang tadi gue bilang elevasi dari perkaranya akan makin tinggi ini. Belum lagi dia dapat PKH. PKH tadi dapat berapa? Pada akhirnya di sekolah swasta ini kayak gratis. Kalau misalkan dia punya PKH, punya PIP dari bos, punya apa segala macam. Astaga Tuhan. Paket internet dan TikTok nomor 1. Gue udah bingung banget. Enggak, gue udah bingung. Gimana pun pendapat lo, men, tulis aja. Kita ketemu lagi lain kesempatan ya. Terima kasih banyak udah mau nontonin sampai akhir. Panjang juga ini perkara. Yuk. Ingat tanggung jawab. Punya anak jangan pengen bikinnya doang. Gue tahu waktu bikin geli-geli. Tapi kan maksudnya waktu udah jadi rada keras nih. Oh, pala. Gimana ya biaya sekolah gitu ya. Pikirin dulu. Kita ketemu di lain kesempatan guys. Follow sosial media gue di @lunatictwister. Subscribe kalau lu masih mau dapetin perkara-perkara in depth begini, dalam banget nyari tahu perkara, heran gue. Nama gue Andri Sekianda. Itulah apa? Itulah TikTok di ban aja di Indonesia. Gara-gara TikTok ibu tidak mau bayar sekolah. US aja mau di ban loh. TikTok kan di ban sama US, sama MrBeast mau dibeli. Tahu nggak kenapa di TikTok di ban di USA? Karena ibu-ibunya pada kagak bayar SPP. Cabut bro, cabut deh. Bye bye.